Sangel-angel nang wetengan ditokena bareng ditokna malah diteplaki. Biarana para paparane bocah kayak gue, sing penting mamane sing pengertian bae. Ya sarapa pala bungkusnya dibuang, anu bungkusnya keri bu, ya jadi bocahnya nangis. Alane bocah memang begitu, kepanasan setitik nangis, pingin jajan nangis, kepingin mini nangis, ngerti-ngerti anaknya nangis malah nang mamane kalau dijiwiti meneng. Keprimen arep meneng kalau dijiwiti. Ya Allah, nih ibu-ibu nih, namanya bocah bu, sifatnya beda-beda. Jangankan bocah, kelapa setundun baik sifatnya beda. Mana sing kelapa kiring, kelapa kopior, kelapa gabuk, kelapa jomblo, kelapa budeg, pamaning kelapa jomblo. Waduh mambune ikuarane kelapa. Jangankan anak wong kelapa setundun beda sifatnya, bocah 5 sifatnya 5. Wong tua kudu paham. Maka nek didik bocah 5 gak bisa pakai satu cara. Didik bocah 5 nganggo 5 cara. Mulane Pak Masidin kepingin ngontenaken hari ini pengajian, tidak hanya hajatan hura-hura, persepsi rame-rame, numpak Depok dan lain sebagainya, tapi Pak Masidin Ibu Aam Aminah kepingin menanamkan tauhid kepada anak-anaknya supaya ngesuk jadi bocah yang punya dasar agama, pondasi yang kuat. Tidak hanya sekolahnya di formal saja. Saben sore Ibu Aam Aminah mewajibkan putranya Mas Rahmat Hidayat supaya ngaji nang madrasah. Alhamdulillah. Buku sini di Tukdana madrasahnya sebelah mana? Banyak. Yang paling dekat sebelah mana bu? Oh sebelah situ. Ibu neng goleng ngaji kayak karo tanggane dewek. Ditakoni madrasah sebelah pundi bu? Tangannya wis wegah obah, dadi boleh pas ditakoni madrasah sebelah mana? Nanggone tanbihul ghafilin dijelaskan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang siapa ingin memiliki anak keturunan yang alim, maka hendaklah senang muliakan wong alim. Nikilah Pak Masidin ngontenaken hajat kangge betul-betul Pak Masidin Bu Am Aminah didik putrane sekolahnya pinter, ngajine kudu bener. Kenapa? Salah seorang pejabat dari kepolisian mengatakan ketika menciptakan seorang polisi hanya pangkas secara intelektual dan ketahanannya, tapi ternyata tidak didasari iman takwa, sama saja menciptakan gerandong-gerandong di masa yang akan datang. Mulane sakniki polisi, tentara plus satpol pp juga kudu seneng ngaji supaya ngerti pondasi agama. Betul? Laras? Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Pak Babinsa sing kumis yang jelantir kayak tambang dadung sapi. Bentar saya baca dulu nih dadane Pak TNI. TNI AD terima nasib ini apa adanya ya Allah. Kasian banget Pak tentara. Pantesan dari tadi lagi merenung Pak tentara. Merenungnya sambil ngapalin Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Ingin tahu lanjutannya Pak Tentara? Pitu-pitu nih aku apal, tapi gue ngesuk maning bukan diundang maning. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, sing jadi polisi anggar menteng kelek nang tengah giling, hati-hati malaikat sak bendetik mentelengi.
mau maring pasar numpak motor nganggo sandal jepit bek ditilang. Pak polisi wajah langsung pucat sambil ngebatin ya lo ngimpi apa aku isine digarapi nang mumpuni. Dadi polisi ngati-hati malaikat saben detik mandalangi. Maaf Bu, polisi itu nggak ada wewenang untuk buat undang-undang. Yang bikin undang-undang naik motor harus pakai sepatu itu bukan polisi. Pak polisi mah hanya sebagai abdi negara menjalankan tugas. Beliau Pak polisi hari ini ikut ngaji sareng Satpol PP. Beliau adalah niatnya baik, golek rezeki, disiplin kerja, disiplin bertugas supaya rezeki ini pun barokah. Dengan adanya berita-berita di televisi yang tiap hari diberitakan, kita jangan sampai memandang sebelah yang namanya Pak polisi. Banyak kok polisi yang baik, itu kan yang di televisi sedang dibahas, namanya polisi sekedar oknum. Kalau Pak polisi yang tahfidz Quran banyak, tentara pada pintar ngaji banyak. Maka Pak polisi hanya abdi negara, berkewajiban menjalankan tugasnya. Terima kasih Pak polisi udah datang di sini supaya untuk mendandani citranya polisi, biar polisi namanya tetap bisa dipercaya oleh masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani baik masyarakat. Amin Allahumma. Pak polisi sambil berkaca-kaca meripate sambil ngebatin tri berapa. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak polisi? Undang saya di markas Anda. Iya Ben, kalau promosi sekalian. Yang jadi polisi ngati-hati malaikat saben detik mentelengi. Maka Pak Masidin golek dadi bakul dadi pedagang, ikut serta nyambut gawe rezeki halal bersih barokah. Jangan sampai Pak polisi, Pak tentara, apalagi Pak Satpol PP makan gaji buta, sampai makan rezeki syubhat, apalagi buku, sampai makan barang-barang yang korupsi haram. Aduh, bahaya banget tuh. Pedagang pun demikian, siapapun saja jangan sampai cari rezeki ketetepan barang syubhat, ketetepan barangan haram. Ya Allah, sampai Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa orang tua kepingin punya anak yang birrul walidain, orang tuanya terlebih dahululah yang harus menciptakan anak yang baik. Orang tuanya harus berperilaku baik dulu kepada anak, baru anak mampu berperilaku baik sama orang tuanya. Nggak bisa orang tuanya menuntut anak. Ketika anak udah digedein, duwe wis mateng wis dilairna gue bocah, orang tua terus nagih, gimana gue bocah wis tak rumati tak didik, wis kon nyambut gawe lah ora bisa balas budi. Oh salah, karena yang namanya anak bukan investasi, anak bukan celengan. Ada orang tua berkewajiban didik putra putrine, tapi orang tuanya terlebih dahulu yang harus punya sifat baik sama anak, baru anak mampu punya sifat baik orang tuanya. Maka kata Nabi, bahwa kula panjenengan sedaya kepingin duwe anak sing soleh solihah, wong tuane kudu seneng tirakat. Kanjeng Nabi saja ketika kepingin punya anak yang baik, Kanjeng Nabi menikot tirakat puasa 40 hari. Sampai puasa 40 hari ya tetap sahur, tetap buka. Tapi nggone puasa 40 dinar, pisah ranjang sementara dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya membawa makanan dari sorga. Yang makanan dari sorga ini untuk menu buka puasanya Kanjeng Nabi. Sehingga ketika setelah puasa 40 harinya usai, Kanjeng Nabi kembangih malih sama Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah hamil, melahirkan seorang bayi perempuan dipun menika Sayyidah Fatimah, yang terkenal masyhurnya karena memang cantiknya luar biasa, putrine Kanjeng Nabi ingkang asmane Sayyidah Fatimah. Diceritakan
jangankan wong lanang, wong wadon ketemu karo Sayyidah Fatimah niku sampai insecure, minder saking cantiknya Sayyidah Fatimah. Tidak hanya cantik secara rupanya, tapi ternyata Sayyidah Fatimah cantik secara intelektual karena punya daya ingat yang kuat, cerdas, dan hafalannya kuat. Maka Kanjeng Nabi kepingin punya putra saya, padahal Kanjeng Nabi maksum bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah mau tetap ikhtiar, yaitu tirakat nganti puasa. Apalagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi kepingin punya putra ingkang saya, silakan. Orang tua wajib golek modal rezeki yang halal carane, halal dalane untuk mencukupi kebutuhan anak kanthi bersih halal thayyib. Ini pokok dasar. Kalau kepingin punya anak soleh solihah, wong tua ngasih rezeki yang halal. Maaf, haram itu dibagi dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi adalah haram dari zatnya. Oh ya, sekarang Pak Babinsa beserta anggota yang lain luar biasa banyak banget nih tentara Pak polisi mangkat kabeh. Padahal hajat pribadi nih. Tapi Pak Masidi berarti gimana? Oh kepingin weruh mumpuni, Allah karim. Kalau cuman kepingin weruh mumpuni, habis lihat ya langsung pulang, udah lihat gimana lagi. Tapi enggak cuma niat lihat, tapi niat ngaji sesarengan warga Blok Karang Moncol, Bu. Jadi kepingin sekedar dalang mumpuni, jebule ibune pada ngebatin, oh asline mumpuni, jebule cilik ireng rongos ya. Pak tentara Pak Babinsa berangkat ngaji sambil nembang, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Lagu aslinya begitu. Nggak percaya? Tanya sama Pak Tentara. Oke, monggo sugeng Pak Babinsa beserta anggota dari Koramil Kecamatan Tukdana. Ketemulah sama Pak Satpol PP, Pak Babin Kamtibmas, dan dari sektor Kecamatan Tukdana. Terima kasih, luar biasa nih Pak Masidi disenangi karo warga, bahkan para pejabat pun derek rawuh. Tepuk tangan dulu dong buat Forkom Pincam Kecamatan Tukdana, luar biasa, alhamdulillah. Tadi malam saya juga ngaji di Sukagumiwang di Desa Gunung Sari, sama acaranya hajatan. Tadi saya datang di sini sempat ngebatin, lah kursi ini pada kosong. Dek aku batin, jangan-jangan aku nangkene ora payu. Ternyata Pak Masidi bilang, iya mumpuni, ini kita mah sengaja nggak ngundang banyak orang. Yang pertama ini hajat pribadi, khawatirnya kalau disiarkan terlalu luas, yang rawuh datang gak kebagian snack semua, kasihan. Aku yang ngebatin lah, kalau Pak Masidi bikin snack sampai 2.250, ya hajatannya ora bati. Mulane niki sengaja nggak ngundang dan tidak menyiarkan sampai luas, hanya sama keluarga dan tetangga lingkungannya. Maka alhamdulillah rawuhnya Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Satpol PP malah dari Kecamatan Tukdana sareng ibuku dan pemerintah Desa Tukdana, mudah-mudahan nambah manfaat barokah masalah pengajian hari ini, amin Allahumma. Orang tua kepingin punya anak baik harus cari rezeki yang halal, sebab haram itu dibagi dua. Ada haram li dzatihi, haram dari zatnya, haram dari asalnya. Apa itu? Maaf, daging babi, daging anjing, khamr, minuman keras, itu namanya haram dari zatnya, udah jelas-jelas haram tuh. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, yaitu haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim, tapi beli daging sapi duitnya dari hasil duit nyolong, maka ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah napa mboten? Ora sah. Rezeki yang masuk ke perut anak, hati-hati, jangan sampai rezeki barang haram
Jangankan yang haram, barang syubhat, barang yang remang-remang, halalora haramora masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi watak dan karakter seorang anak. Maka ada diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar pernah nyolatin jenazah yang ternyata ini jenazah disolati oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena ini jenazah rikala hidupnya ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, senang tadarus Quran. Tapi ketika meninggal dunia disolati oleh Sayyidina Abu Bakar, baru takbiratul ihram, tiba-tiba anak ula teka, anak ula teka. Ula cara kene apa? Kosani mawon ula. Kalau bahasa Sunda kan orai, ya orang Jawa Barat bilangnya kalau Sunda itu katanya orai, kalau nang kene ada kalau nang Cilacap ulah. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram, tiba-tiba anak ulah teka. Ulane teka, ulane langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Ini keterangan kitabnya begitu, Bu. Manuk we apa ya caranya ya? Burung. Ya bener sih burung. Itu kan bahasa Indonesia. Klakson motor. Nek klakson motor suaranya banter kan monine totot. Sing cilik monine. Nah, itu yang saya maksud. Cuma saya ngomongnya nggak enak, Bu, jadi saya wakilin sama sampean. Klakson motor sing banter monine totot, sing cilik monine. Nah, enak ya. Nih maaf, saya nggak mau cerita vulgar, tapi ini keterangan kitabnya, penjelasan di riwayatnya begitu. Jadi kalau ngucap klakson motor yang bunyinya tit, kan rada kasar ya, Bu. Berarti lebih baik ngucap manuk sementara ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram, tiba-tiba anak ulah teka, ulane langsung nyokot manuke mayite. Kaget Sayyidina Abu Bakar langsung ngambil pedangnya, dihunuskan kangge mencelas be ula. Ketika ulane pantipateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Laula subhanallah. Kok bisa ngomong kayak manusia? Nggih. Sebab ula tuh sebarang ula sing langka matane. Salah, anak matane. Ula utusane Gusti Allah. Sing langka matane kuwi sing manuke sing dicokot ula. Ela manuk ora ana matane. Aku ula utusane Gusti Allah. Tolong aku aja dipateni sebab aku ki utusane Gusti Allah. Sayyidina Abu Bakar akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itu ula. Laula, aku njaluk ngapura. Aku ora ngerti sampean ki utusane Gusti Allah. Tapi soalnya jenengan ki aneh. Kata-kata langsung nyokot manuk. Iku sih lagi tak pikir kawit mau. Kok mawi nyokot manuk nang apa dudu jempole, nang apa dudu wetenge, nang apa dudu gulune, mawi sing dicokot manuk emang manuk salah apa karo sampean? Si ula ngejawab, iya Sayyidina Abu Bakar, mayit rikala uripe memang ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan, tapi kula diutus nang Gusti Allah kon nyokoti iki manuke mayit, sebab mayit iki rikala uripe nek pipis wawi ke ora bersih, ora cebok. Basa alus cewok, we wawi Yusartina. Lagi wawi ke ora bersih di manuke dicokot pula pamaning ora cewok, ngarang maning. Wawi ya cewok, cuma cewoknya ora bersih. Mulane manuke dicokot udah. Kok bisa ya gara-gara cuman begitu masa nganti manuke dicokot ulah? Oh, ini nggak sembarangan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku cinta kepada manusia yang selalu menjaga kesucian diri, orang
sahabat, baik kesucian diri, kesucian pikir, kesucian hati, kesucian rezeki, dan tentunya kesucian badan. Maka yang namanya sunatan, khitan itu adalah sunnah kebersihan Kanjeng Nabi. Khamsun minal fitrati al khitanu, yang pertama khitan. Berkhitan adalah memotong kulit kuluk supaya bersih dari najis dan kotoran. Maka memper anak mayit walaupun ahli ibadah, tapi bareng mati manuke dicokoti ulah gara-gara wawi ke ora bersih, sebab Allah cinta kepada manusia yang menjaga kebersihan. Maka wong lanang bapak-bapak maaf punten dianjurkan Kanjeng Nabi pipis kon karon dodok kon karo tongkrong sepisan jaga kesehatan. Wong pipis karo dodok gue ngetokna penyakit lewat banyu urin sing metu. Mulane kloset jongkok karo kloset sing jagong gue lebih sehat kloset sing jongkok, sebab jongkok mah pipis karo jongkok niku ngetokna penyakit lewat metu nih banyu urin. Lan wong lanang dianjurkan pipis karo dodok supaya nggone pipis ora soar sawer kayak gue Kang Sarmin. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Ake bapak-bapak dumehna lebih simpel ketimbang wong wadon, ngone pipis karo ngadut malah dicempet nawit randu. Supir truk barangan tak ngerti. Ya Allah, supir truk pom bensin anak, rest area anak, WC umum gede-gede nih bayar 2.000. Malah pipis mau dicempet namaring ban roda truk. Ya Allah, berarti kan malah rawawik babar blas, berarti mau dobat tabit natrok. Si rada mending dobat tabit malah kadang-kadang kalau diselentiki. Ibu nih pada protes. Lah, emang mumpuni weruh. Saya ini musafir, Bu. Tiap hari saya hidupnya di perjalanan. Rata-rata pengajian saya 2 hari ini belum pulang ke rumah malah. Masih di Kabupaten Indramayu dari kemarin sampai hari ini. Tiap dina kula urip nang dalan. Saking pahami kula urip nang dalan. Bulan aku lagi protes kalau wong lanang-lanang naik pipis saja pada sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Ya orang dalam orang tapi kan yang liwat, Bu. Kung aku urip nang dalan bulan lagi protes naik pipis saja pada sembarangan. Ibu neng barang ge, naik lagi lungan-lungan, lagi bepergian sama bapak. Kok nganti suami pipis saya sembarangan, jedek sing banter sekang buri. Soale nganti wong lanang pipis sembarangan, sing kotor orang mung sing lanang tok. Padahal sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Ulang. Wong lanang nganti pipis sembarangan, sing pipis sing lanang, tapi ternyata sing kotor sing wadon. Soalnya pasti lanang gone pipis wawi ke ora manuke dicokot. Itu secara fakihnya kita kon jaga kebersihan. Tapi anak mayit ahli ibadah rikala uripe bareng mati manuke dicokoti ulah gara-gara wawi ke ora bersih. Secara tasawuf, secara filosofinya akeh wong zaman saniki gelem ibadah tapi rezekinya rezeki kotor. Sholat sih sholat 5 waktu nggak ketinggalan tapi dadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit, atau nulung ngutangi karo tanggane tapi bareng nyarutang kon pada manak duit teh. Ana wong kene kaya gue akeh kayak ngapa wonge iku arane wawi ke ora manuke dicokot. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan dadi petani tapi curang. Umaring sawah nampingi galengan pacul menangi patoknya dijejek. Sawah tetangga nyuting ngene dheweke ngambani. Ana nang kene petani kaya gue. Akeh iku manuke dicokot.
digaji nang masyarakat, bengkoke nampak, gaji nampak, uripe kepenak, dicoblos dipiri nang masyarakat, kudune jam 8 wis nang kantor karo nglayani masyarakat, malah setengah 10 sinya kel HP leha-leha medang kopi nang omah. Kan iku arane mangan barang syubhat. Manuke dicokot, buku ngebatin, untung aku ra duwe manuk. Sholat sih sholat, dimana tuh gak ketinggalan, tapi rezekine kotor. Jadi petani nebasna pete, lawang anu pete si pendul. Ibu tahu pendul enggak? Pendul niku kembangnya pete. Lawang anu pete si pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan. Wong arane pendul kudanan sakitik diambrol kabeh. Umpeleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pentile. Pentile sapa? Pentile pelem. Lamun si lamun pelem dadi pelem temenanan, arane pelem itu sakitik ora dibrongsong dipangan codok. Betul. Warane wawi ke ora manuke dicokot. Jangan sembarangan dan jangan main-main bab rezeki. Jangan hanya cari akeh tapi menghalalkan segala cara. Waduh, dampaknya itu buat anak-anak kita yang kita kasih rezeki, sampai barang syubhat, barang yang kotor sangat mempengaruhi karakter sifatnya. Maka ketika ada bocah maaf nih mondok nang pesantren, saya napa mboten? Saya, tapi anak ngaji, kok modal dari ngajinya adalah rezeki kotor dari orang tuanya, maka tidak bisa membentuk namanya anak soleh-solehan. Saya setuju gitu teman. Mulane dulu diceritakan ada orang tua nitipin anaknya ke pesantren. Orang tuanya bilang begini, Kiai, saya titipkan anak saya di pesantren panjenengan. Gak usah pinter, yang penting tahu adab. Kalau cuma sekedar pinter, sekarang Google aja udah pinter. Kami titipkan anak kami di pesantren, tolong ajari dia adab. Kalau di pesantren sudah mampu yang namanya bekti dan menghormati kiai, berarti saya telah sukses mendidik anak saya. Maka ini saya titipkan anak kami. Anak kami kok ngeyel, dicubit, saya ikhlas. Anak saya ditabok, saya ikhlas. Yang terpenting anak kami tahu adab. Begitu orang tuanya pasrah. Orang tuanya pasrah, sang kiai ngejawab, nggih, mangga Pak, titipkan di pesantren kami. Tapi ingat, kami hanya sebatas seorang guru. Guru memberi teladan, memberi contoh dengan baik mendidik anak-anak panjenengan. Tapi supaya anak panjang di pondok kami tercipta menjadi orang yang alim, saya harap Anda orang tua ngasih modal anaknya di pesantren harus dari rezeki yang bersih. Dan saya minta tolong dari hasil tani, tapi taninya tani kelapa. Begitu kiainya ngejawab. Orang tuanya bertanya, loh kok harus tani kelapa Kiai? Ada apa dengan kelapa? Ternyata Pak Kiai mangsuli malih. Kelapa itu kalau udah ditanam, nggak usah dikasih pupuk, nggak usah disiramin, nggak usah mawi perintah orang ngerumat itu kelapa, maka kelapa akan tumbuh dengan sendirinya, berbuah dengan hasil yang bersih. Maka saya harap kalau anak panjenengan di pesantren kami dibentuk untuk jadi orang yang alim, maka tolong modalnya dari tani, tapi tani kelapa. Disanggupi oleh orang tuanya. Sampai di rumah ternyata orang tuanya langsung nanam kelapa, sebanyak-banyaknya kelapa ditanam. Dan seluruh anak-anaknya yang mondok di pesantren, mondok di madrasah, sambil ngaji dimodalin dari hasil tani kelapa. Maka setelah putranya cukup ngaji di pesantren, pulang ke rumah langsung mendirikan pondok pesantren sendiri-sendiri. Dan ternyata muncullah pondok pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Dialah menikah orang tuanya yang betul-betul sudah ngasih rezeki yang halal bersih, sehingga menciptakan yang namanya pondok pesantren yang sampai hari ini, kalau maaf di Magelang tempat kami di Jawa Tengah, menikah santrinya sampai sekarang sudah mencapai 9.000. Itu yang cuman kakungnya saja, santri putra, belum santri putrinya. Karena apa? Rezekinya bersih. Maka kita yang awam, kita orang biasa, minimal
Kita orang tua ikhtiar dengan ngasih rezeki yang bersih, rezeki yang halal. Ini syarat modal yang awal. Maka walaupun Anda seorang petani, pedagang, kuli bangunan, sampai tukang rongsok ibaratnya, cari rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Ini betul-betul orang tua yang baik untuk anak-anaknya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk Pak Masidi. Pak Masidi, Ibu Aminah tadi bilanglah mumpuni bakul apa baik, walaupun berarti ngaras 50 perak, 100 perak, sing penting dikumpul lah kanggo ngrumat anak-anakku kabeh. Alhamdulillah saputrane pun manut-manut, sampai Bu Aminah pun orangnya sangat bijaksana. Ini kan karena dimulai dari rezeki yang halal, rezeki yang bersih. Maka alhamdulillah. Jam berapa ini Bu? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Karangmoncol. Jadi di Karangmoncol itu jamnya mundur. Di Karangmoncol orangnya pada pinter. Aku sing dihapusi. Ini ngajinya betulan sampai jam 2 sore. Ibunya kuat. Sampai jam 2 sore kuat. Masya Allah, bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku melu-melu. Tadi saya bilang sama Bu Aminah bahwa pengajian hari ini saya itu minta mulainya agak lebih awal. Tadi saya naik jam 10. Jam 10 kurang seperempat, ini udah jam 11 lebih seperempat. Udah cukup berarti ngajinya. Bu Aminah bilang, kan nanti sunatnya setelah asar kalau enggak salah. Ya Bu, sunatnya habis asar, nanti habis lohor masih ada acara naik Depok.